Teh. Teh. Kau buat aku Teteh. Hai. Gak ada yang namanya bunda, adanya engkong. Dia juga konsernya di tempat gue. Biarin kalau itu. Biar banyak video-video buat kenang-kenangannya nanti balik ke Jerman. Correct? Yang ditonton keenakan cus keluar dong. Siapa juga yang nyuruh kesini, lu aja nonton. Tuh dengerin bunda dari mana? Itu jadi-jadian. Bunda dari mana? Mana? Teh. Tidak mau teh. Teh. Serum gold saya sama krim kolagen mana? Sama ini dong teh, rapiin barang-barang saya buat mandi. Pak RT-nya bebas ya di situ. Iya, kenapa mau jadi Pak RT di sini? Mbak, kenapa aku yang pakai kunana jangan teriak marah-marah lagi, ntar akutnya hilang. Hilangin aja. Hilangin dong. Hilangin aja. Gak ada masalah. Atau kenapa nangis dia nggak mau mandi? Dia nangis, dia nggak mau mandi. Kasian udah dibikin shock terapi sama Engkong Korlang. Kenapa Engkong Korlang ngomong apa? Engkong Korlang ngomong apa? Engkong Korlang ngomong orang suruh tobat, suruh ingat Allah. Dia ingat Allah nggak? Dia sendiri ingat Allah nggak? Masih gratis nonton di HW, digratiskan semua. Yang bilang tiketnya soal itu bohong. Per 4 hari kemarin tiket sudah digratiskan. Nggak ada yang bayar. Kenapa? Engkong Korlang bilang apa? Bilang suruh tobat. Iya, suruh ingat sama Allah. Dia ingat sama Allah nggak? Dia tobat nggak? Dia aja perempuan jadi-jadian. Dia bilang apa? Dia bilang katanya dia seperti itu diciptakan dari Allah. Iya, Allah menciptakan dia seorang laki-laki. Allah menciptakan dia sebagai seorang laki-laki, bukan sebagai seorang perempuan. Jadi yang mana omongannya yang benar nih? Gue lagi korek-korek kuping biar bersih.
Kata Korla menurut lu lebih dari banci. Masa? Dia ngaku dong dia banci. Kau sebab nama Allah lah. Dia suruh orang tobat. Dia tobat gak? Dia bedanya dia sama si Tubles apa? Sama-sama gak ngaku. Sama-sama gak ngaku. Sama-sama pendusta. Tapi kok bisa diundang di TV ya? Ya karena kalian mikirnya dia perempuan. Sekarang live-nya udah makin gila. Teriak-teriak Al-Klamin. Semua kebun binatang dibawa. Gue tidak mempermasalahkan mau dia laki kek, mau dia perempuan kek, mau dia transganding kek. Yang gue masalahkan itu adalah adab. Bagaimana seseorang yang dibantu. Sebenarnya hidupnya masih susah sih, kalau gue bilang dalam hidup kesusahan nggak bisa gitu. Bagaimana seseorang dibantu dalam hidupnya yang penuh dengan kesusahan. Tapi karena seiring berjalannya waktu, karena kalian juga, dia langsung berubah. Semua orang dimaki yang pernah nolong dia. Semua orang dimaki yang pernah nolong dia. Dimana adabnya? Kalau bukan karena orang-orang yang nolong dia dulu-dulu sebelum dia tenar kayak sekarang. Itu si Engkong Korla itu mungkin sekarang hidupnya udah di penjara di Jerman. Siapa yang bantuin dia untuk dapat pemutihan sampai dibilang katanya dia orang. Tanya Korla, bisa jawab nggak dia? Tanya, jangan jawab pakai kebohongan ya. Tanya si Engkong Korla. Siapa yang ngebantu dia urusan pajak dan pemutihan? Siapa yang bantu dia sampai dia bisa dapat kerja di McD untuk melunasi hutangnya ke pemerintah? Itu aja dia maki. Itu aja dia maki sama dia. Adab gue jangan ditanya. Adab gue tuh paling baik. Apalagi sama orang-orang di atas umurnya dari gue. Jangan kalian lihat si Korla itu sekarang. Kalian lihat si Korla itu sebelum viral. Siapa hidupnya yang bantu? Kalau bukan teman-temannya yang di sana. Tapi apa dia mengingatnya? Malah sama dia di blog. Sama dia tuh. Sama orang-orang yang dia bantu dari zaman dia jadi laki sampai dia jadi perempuan aja. Dia nggak inget. Nah, kalian kalau suka ngefans sama dia silakan. Tapi kalian jangan jadi bodoh. Jangan kalian terlena. Emang dapat apa dari keterlena kalian? Terus bisa nggak baikan lagi? Ngapain? Bentar lagi kan dia pulang tanggal 31 Januari. Kita lihat aja nanti kehidupannya di sana. Apa-apa nih, gue kasih tau ya. Si Engkong Korla kan cerita gajinya 1.600 euro. That's correct. Gajinya 1.600 euro. Tapi dia tidak boleh. Tapi gue nggak boleh ngomong ini sih. Gue dilarang untuk ngomong ini. Biarin aja dia lagi hiporia. Pokoknya semua akan ditunggu di Jerman. Urusannya apa sama gue? Urusannya karena dia maki gue. Urusannya dia maki orang yang baik juga sama gue. Ntar tunggu dia balik ke Jerman. Sampein sama si Korla. Tunggu dia balik ke Jerman. Dia kan balik ke Jerman tanggal 31. Nah. Tunggu aja. Dikasih tahu yang bener.
Tunggu aja balik ke Jerman. Gue mau tahu. Ya makai lu kan lo yang mulai. Kata siapa? Kata siapa gue yang mulai? Yakin gue yang mulai. Berarti shit? I don't have. Tunggu. Tapi Om Do, mana? Coba ingat-ingat lagi. Ada nggak omongan gue yang bohong? Coba diingat-ingat. Ada nggak? Ada nggak omongan gue yang bohong? Coba dibuktiin kalau gue pernah ngucapin satu perkataan yang gue bohong, tunjukin. Mau beli paketannya gimana? Tinggal ke Shopee atau ke TikTok. Guys, udah jangan. Apapun dibilangin gak diterima. Sama kayak lu netizen. Lu aja bebas kok ngomong apa aja ke gue. Kalian bebas ketak-ketik. Terserah kalian. Masa gue gak bisa berpendapat? Masa gue gak boleh berpendapat? Awas ntar akunnya hilang. Hilangin aja. Ilangin. Kalau mau ngilangin jangan ngomong-ngomong. Lu pikir akun gue yang satu itu hilang? Iya, hilang. Bener. Yakin akun gue hilang yang itu. Gara-gara anak yang Kongkorla katanya. Yakin secanggih itu. Hilangin dong. Hilangin. Udah nggak usah ngomongin yang udah meninggal. Mau ngapain kalian ngomongin yang udah meninggal? Kalian mau ngapain naik-naikin orang yang udah nggak meninggal? Yang udah meninggal, perempuan yang udah meninggal. Jangan, dia udah tenang di sana. Jangan kalian ungkit lagi, jangan kalian ketik lagi namanya, nggak boleh. Katanya laki gue mau kondo. Siapa bilang? Yang sekarang? Yang bilang siapa? Keluar dari mulut yang mana? Buktinya lo banyak hoax. Yang mana hoaxnya? Yang mana? Kalian gak usah bawa-bawa orang yang sudah meninggal. Yang udah meninggal jangan diungkit. Tuh. Jangan kalian bawa. Cari yang lain. Orang udah meninggal, udah 2 tahun, udah tenang. Mungkin udah diambil sama malaikat juga di sampingnya. Kalian bawa. Kalian kan tolol. Nanti kalau kalian dibilang gak ada adab juga bawa orang meninggal, gak terima. Tapi kalian bebas ngetak-ngetik. Siapa nih perempuan nih? Halo anjing katanya. Ini anaknya Korla nih. Ini pantas nih berhijab anaknya Korla. Ngomongnya begitu. Lah lu bilang Korla narkocoy. Buktinya apa? Lu cari lagi. Live Instagram dia. Dia aja mengakui dia pecandu. Ngaca woy mantan napi yang mana? Ini gue lagi ngaca. Ini kan di handphone gue lagi ngaca tuh. Kurang ngaca apa? Tuh ini muka gue nih. MS Dukun semakin bersinar. Iya bersinar karena doa dukun. Tuh gue lagi ngaca. Kurang apa ini gedenya handphone gue? Apa gue harus ganti iPhone-nya? Kau nggak bisa nyinyir kalau nggak makan. Emang gue makan apa harus nyinyir dulu? Emang gue harus makan? Gue makan apa kalau nggak nyinyir dulu? Kesepian nggak? Alhamdulillah gue ada Tony, ada anak. Kesepian dari mana? Kalian kalau ngetik tuh jangan yang bisa gue jawab. Kalau mau ngebully gue tuh jangan yang bisa gue jawab. Intinya MS Dukun paling baik dibanding yang lain. Kata siapa? Kata siapa MS Dukun lebih baik daripada yang lain? Kata siapa? Wardah bisa bertahan tuh sampai berapa puluh tahun? Kata siapa? MS Dukun the best. Kata siapa? Kata lu kan? Kata lu. Ini juga akun-akun fake pasti. Akun fake, buzzer. Buzzer MS Dukun jangan di sini. No, di Kongkorla.
Kongkola tuh sekarang gak kuat sama bulian. Jadi setiap ada yang ngebully dia, pasti dia langsung live-nya di stop. Dia tuh haus pujian guys, jangan kalian bully. Dia tuh haus pujian. Kalau kalian bully aja, live dia tuh gak bakalan lama. Live kali dia tuh bakal sebentar, karena dia tuh gak bisa terima bulian. Gak bisa dia. Kalian lihat aja kalau dia lagi live, ada yang ngebully dia, pasti cuma sebentar dia live-nya. Coba. Coba lihat bajunya. Pakai barang-barang mandi saya di itu dong, di siapin. Lah pulpen saya yang punya saya yang biasa mana? Yang di sini. Semuanya di situ. Enggak, tanya TK terakhir. Tuh pulpen itu jangan hilang. Bilang pulpen saya mana yang kemarin buat tanda tangan? Enggak ada nih. Pulpen kesayangan itu. Mas Tukun makin bersinar. Jaya. Iya, bersinar jaya. Sama pesugihan. Tadi bilang gini marah, tapi masuk live orang, maki gua, ntar dimaki balik, gak terima. Tuh istri make wadah Nyai, mau make skincare belum sanggup tuh. Korla mau balikin uang Nyai 3 kali lipat, asal Nyai bisa balikin waktu yang kasih dia. Mau balikin mah balikin aja 3 kali lipat, gak usah pakai ada syarat. Mana ada orang balikin. Balikin waktu. Yang berapa waktu yang dipakai? Emang dia semahal itu? Dia kan murah. Dia aja kerjanya gak bener. Kalau dia siapa gitu, baru deh. Kadang-kadang orang tuh suka gak berkaca. Emang dia siapa? Dia aja dibayar sama supir truk di Jerman cuma 20 euro. Bagus, balikin 3 kali lipat ya, balikin. Dan gua gak pernah minta loh. Awal mulanya tuh Igun yang komen balikin aja uangnya. Ya gua tagih lah. Kalau emang mau balikin. Apa? Kok ngomongan lo ke Igun lagi live dengan WL lo ke Igun bener-bener beda? Ya iyalah, gue sopan karena dia udah minta maaf duluan. Yang ngubungin gue duluan tuh Igun, gue gak ngubungin dia. Yang ngubungin gue duluan dia. Kalau gue sama orang yang gue masih respect, gue akan panggil dia kak. Dan gue gak akan ngomong gue lu. Itu gue. Udah, kalau pelakor yang nggak tahu diri nggak usah dibahas. Dia aja nggak tahu diri sama bini orang. Teh, ayo dong teh mau tanda tangan kontrak nih. Dokter telepon ya. Lo mau bilang apa kayak sensasi kayak apa kayak, tapi kalau udah tercetus dari mulut dia mau balikin duit gua, bagus balikin. Karena pun gua nggak ikhlas. Lo tahu waktu si Korla berantem sama si Rosa, ada 2 apa 3 perempuan yang tiba-tiba klarifikasi bahwa bukan begitu kejadian sebenarnya. Lo mau tahu itu cewek teman-temannya si Korla datang dari Frankfurt. Itu cewek. Lo mau tahu itu cewek ngapain datang ke tempatnya si Korla? Mereka pesta narkoba. Kalian nggak tahu kan? Kenapa gue tahu berita ini? Bukan dari Rosa.
Itu aja kan udah ketipu. Dibilang katanya diusir. Kalau memang diusir karena dia bau, jorok, nggak bayar kontrakan 2 bulan, 3 bulan. Yang lebih parahnya lagi di pesta narkoba di situ. Ketahuan sama Rosa nggak terima. Kenapa jadinya 2 perempuan itu klarifikasi? Karena 2 perempuan itu yang ada di situ. Baby, the doctor want give me your phone. Where's your phone? Yeah. I have to call. Ada nyanyi. Ada cari lah. Udah. Itu pulpen saya jangan sampai hilang itu. Itu belinya susah banget. Iya, Tata tahu di daerah jauh dari sini. Tanya si Loli deh, apa si Loli yang bawa itu pulpen? Pokoknya taruh sampai ketemu, terus taruh lagi di situ. Hai. Kisami dulu, Kisami. Itu punyanya Aska, Arkana udah di dalam semua. Oke. Sabun siapa? Masukin aja di situ, dijejekin. Oh, itunya bawa sikat giginya. Beliin apa yang baru? Beli apa yang baru? Mau beli apa yang baru? Halo guys, gitu. Sifat iri itu mah bawaannya dengki. Siapa kamu? Saya dengki sama siapa? Iri sama siapa? Tuh dikeker tuh sama Arkana tuh. Kelihatan nggak dek? Ya IG-nya hilang. Ya kok senengnya sekarang? Kalau datang kalau IG-nya ntar gue aktifin lagi ada gimana? Senengnya sebentar dong. Kalian jangan kayak geng sampah. Seneng di awal, sakit di belakang. Jangan bodoh, udah dikasih contoh. Rambutnya kok dipotong? Bukan dipotong, memang dicabut hair extensionnya karena nggak betah. Tuh, kalian pagi-pagi udah nontonin saya pagi-pagi udah tanda tangan kontrak, tanda tangan kerjasama. Terus manfaatnya kalian apa di muka bumi ini? Cuman buat ngebelain wanita jadi-jadian. Apa manfaat kalian? Tuh gini, orang tuh kerja. Tanda tangan saya tuh berarti. Nih baca nih. Nikita Mirzani, direktur tuh direktur. Coba kalian apa? Ayo. Jadi kalau kalian bilang gak nyinyir gak makan, emang gue makan apa harus nyinyir dulu? Emang makanan gue apa harus nyinyir dulu? Nih, tadi yang nggak pakai materai, sekarang pakai materai. Direktur. Tuh, jadi biarpun saya nyinyir, tukang huru hara, saya punya pekerjaan. Kalau saya udah nyinyir, berarti udah ada sesuatu. Kalau kalian tidak bisa menerima, ya sudah, itu masalah kalian lah. Kalian aja bebas kok, komen lah, ketik lah, ya kan? Bebas, kalian mau ngomong ini, kalian mau ngomong itu, kalian mau komen apa tentang saya mah nggak peduli. Selama yang saya omongin itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus saya mau kasih tahu itu yang di TikTok, aduh bencong, apa namanya, wanita jadian bilang, saya tahu si Engkong Korla dari masih muda waktu dia mens. Dilihatin emang darah mensnya, darah mens apa darah ambeien? Darah mens apa darah ambeien itu yang keluar. Aduh, saya nggak masalahin genre dia. Saya ini adalah salah satu perempuan di Indonesia mungkin yang menyuarakan tentang LGBT. Bagaimana caranya supaya LGBT ini dapat tempat di hati kalian, khususnya Indonesia yang beragama Muslim, yang tidak boleh mengganti kelamin.
Saya ini salah satu orang yang menyuarakan gitu. Tapi saya jadi benci kalau ada wanita jadi-jadian yang berbohong. Yang tadinya saya menyuarakan bagaimana caranya supaya LGBT ini dapat kedudukan di Indonesia, kalau kayak gitu saya jadi males. Karena ternyata memang nggak salah juga Indonesia mengutuk yang namanya wanita jadi-jadian atau waria. Nggak salah, jadinya saya mikir lagi. Berarti selama ini yang saya suarakan tentang LGBT itu salah. Kenapa? Karena ternyata setelah si Engkongkorla ini keluar dan banyak sekali LGBT yang sebelumnya saya bela, saya suarakan untuk mendapatkan tempat di Indonesia, itu nihil. Ternyata sifatnya memang benar, dajal sifatnya. Jadi saya menyesal. Jadi nanti kalau nanti ada demo tentang jauhkan LGBT atau waria atau wanita jadi-jadian, saya akan ada di belakangnya. Saya akan tumpas semua LGBT yang ada di Indonesia. Kalian soalnya begitu. Kalian masa ngebohongin banyak warga Indonesia bilang, gue itu kenal sama Korla dari dia kecil. Gue aja lihat dia menstruasi. Gue tahu dia hamil punya anak. Kalian itu sudah berbohong. Gue tidak masalahkan genre orang, tapi tolong tata krama, adab, bagaimana cara lu berterima kasih sama orang yang sudah ngebantu lu dari lu melarat sampai melarat lagi sekarang. Korla itu akan melarat lagi ketika dia di Jerman. Trust me. Dengerin ya para LGBT sekarang. Gue tidak akan lagi menyuarakan tentang kalian. Karena kalian semuanya busuk kalau kayak begini. Cuman yang gak busuk tuh cuman LGBT yang berprestasi seperti Dena Rahman. Itu gak busuk dia. Dia best. Gue suka. Gue malah baca tentang profilnya dia. Selebihnya gak tau dah. Busuk. Sama kakaknya Mariola Walata, itu gue acungin jempol. Prestasinya dia sebagai desainer, itu gak masuk dalam list gue. Selebihnya dari itu busuk semua. Busuk semua. Busuk semua. Emang suara lu didengar? Yang mana suara gue yang gak didengar? Yang mana? Yang mana suara gue yang gak didengar? Gue ngetek sini, gue ketek situ, gue ngetek sini, gue ketek situ, dijadiin berita. Yang mana gue gak didengar? Kalian itu netizen Indonesia, pengguna sosial media itu 98% itu tinggal di daerah, punya pendidikan rendah, dan rata-rata gak punya pekerjaan alias homeless. Of course gue paling sempurna. Kan gue perempuan, gue punya anak. Lucita Luna, gue sekarang respect sama dia. Dia lebih baik menjauh dari... Kemarin gue telepon-teleponan sama Lucita Luna sebelum dia berangkat ke Bangkok. Dia ceritain semuanya. Udah kak, aku mau begini aja. Gue respect sama Lucita Luna. Dibilang zina sama bule, memang kalian tidak pernah berzina? Memang kalian semuanya gak pernah berzina? Memang kalian ada yang perawannya udah hilang sebelum menikah? Memang gak ada kayak begitu. Gak usah ngomongin dosa. Gak usah. Solena itu udah bukan warga negara Indonesia. Solena itu warga negara USA. Dia bukan warga negara Indonesia. Yang gue ngomongin tuh Indonesia. Udah ya, gue harus berangkat ke Tasikmalaya. Jadi buat warga Tasikmalaya, kayaknya gue bakal sampai di Tasikmalaya itu jam, kalau nggak macet jam 11 kali ya. Teh bawain itu botolnya Ade teh. Sama susu. Ade masih mau minum susu nggak? Kamu mau pergi ke mall? Kamu tidak ingin minum susu? Benar. Memang kamu sudah besar, tidak mau minum susu. Benar ya? Bayi itu. Susu itu untuk bayi. Iya. Memang kamu bukan bayi. Bukan. Kamu apa? Anak besar. Kamu anak besar.
Dea, itu kontrak itu udah gua tanda tangan ya. Lu mau kapan kirim? Iya tahu gue. Itu pajaknya jadi pakai pajak ini. Jadi pakai pajak bukan non PKP Apa dokumen yang mana? Ini nggak pakai pajak non PKP ya. Ini pajak PPh 23. Iya, bukan non PKP dong di sini. Ini pajak dipotong PPh 23. Kalau non PKP kan 0,5% deh ya. Udahlah, biarin aja lah. Udah nggak usah di ini. Gue udah baca kok ini kontraknya aman semua. Udah nggak apa-apa 2% itu nggak ada masalah lah. Iya, Senin pagi gue dari Tasik. Teh, ada dokumen satu lagi yang harus saya tanda tangan di mana? Coba tanya. Iya. Ada dokumen, tunggu deh. Ada dokumen satu lagi kata Dea. Di mana itu? Coba. Lu kirim kemana itu dokumennya, Dea? Yang satunya lagi. Iya. Udah, kalau yang satunya lagi masih ada di gua, Cok. Harus gua print dulu. Oh, dasar lu geblok. Iya, Tata nggak nerima sih. Oke. Ya Udin, gua mau berangkat ke Tasik dulu lah. Iya, oke. Ya dia juga udah balas WhatsApp gua. Udah. Yuk, thank you Dea. Pak supir udah datang belum? Sudah datang. Terus? Abai udah datang belum? Coba lihat, Abai sudah datang belum, Abai? Hah? Kok dia belum datang? Kenapa dia belum datang begitu, Dek? Udah pada datang semua. Oke, ayo deh kita jalan. Mau ikut enggak? Bawa ini aja. Bawa apa? Ini. Coba ngomong dulu, guys. Aku mau ke Tasikmalaya. Aku mau kasih Malaya. Aku mau main sama penyu. Bentuk. Mana ada Tasikmalaya Mall? Kita makan cimol. Apa cimol? Oh, mall. Oh, kami dengar cimol. Kami pikir cimol. Teh. Bilangin sih Teh. Ati, tunggu. Ini parfum rambut. Sama bawa parfum apa ya? Teh Ati. Teteh. Oh, ini aja deh. Bilangin, saya punya kayak dompet kecil gitu, masukin ini kayak itu. Dompet kecil. Ini yang buat rambut gitu ya. Enggak, udah taruh aja di dompet kecil. Kayak dompet-dompet yang branded gitu, taruh di dompet-dompet itu tuh kan saya ada banyak tuh. Kak Fitri, sabar Kak Fitri, dadah, bye Kak, aku udah jalan ya, bye.